Karena bukan bahasa Indonesia, itu berasal dari India itu ya. Pendito, Sanskerta juga bisa ya. Pendito itu artinya orang yang bijaksana. Jadi orang yang jadi gembala, orang yang jadi pendeta itu harus orang yang bijaksana, harus bisa dengan baik dia mau memberikan saran. Jangan jadi pendeta dimintai saran, malah bukannya disuruh mendamaikan, disuruh perang. Malah kalau dijadikan pendeta seperti yang kemarin yang kita dengarkan bersama itu ya di media massa, di televisi itu saya pernah dengar, ya bukan jemaatnya, bukan imam-imamnya yang melakukan kesalahan, malah pendetanya yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Kita akan lihat dulu apa saja sih yang menjadi kriteria ini ya, kriteria daripada kalau orang mau jadi gembala, kalau orang mau jadi penilik jemaat itu apa sih kriterianya? Makanya dibilang itu kok di dalam Alkitab tulis itu kalau mau jadi penilik jemaat itu kok pekerjaan yang baik. Apakah selain pekerjaan yang di luar pendeta, di luar gembala itu bukan pekerjaan yang baik? Misalnya ya seperti jaga toko, misalnya jadi guru, misalnya jadi PNS, misalnya jadi anggota DPR, misalnya jadi anggota anggota parlemen atau ABRI begitu. Apakah bukan itu pekerjaan baik juga? Kenapa Alkitab hanya mengatakan itu menginginkan pekerjaan indah dan baik itu hanya pendeta? Gak ada ya. Saya tidak pernah menemukan di dalam Alkitab itu menjadi PNS, itu menjadi penjaga toko, itu menjadi pengusaha, itu menjadi seorang mungkin ABRI, itu adalah pekerjaan yang baik. Saya nggak dapat. Kalau ada yang dapat mungkin dalam Alkitab ya, kita punya 66 kitab itu, mungkin kasih tahu saya ya. Tapi saya tidak dapat. Yang saya dapat itu hanya ini. Coba dibacakan di ayatnya yang kedua. Apa saja? Apa saja kriteria yang dimaksud di situ? Karena itu, sampai ayatnya yang kelima ya. Penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri. Penilik jemaat atau gembala atau pendeta itu harus orang yang apa? Tidak apa? Tidak bercacat. Oke, satu. Itu kriterianya yang pertama. Tidak bercacat. Apa maksudnya ini tidak bercacat? Artinya bukan cacat secara jasmani ya, nggak ada tangan ya, mohon maaf ya, nggak ada kaki ya, atau mungkin kepalanya nggak kayak saya begini botak gitu, nggak ada rambutnya, atau gondrong, atau mungkin cacat ada luka di tangan atau di badan, bukan seperti itu ya. Tapi yang dimaksud situ tidak bercacat secara moral. Kan tadi sudah dijelaskan ya, saya sudah katakan pendeta itu dari bahasa Sanskerta pendito, orang yang bijaksana. Jadi dia itu harus bijaksana, nggak boleh dia bercacat, tidak boleh dia kalau orang mau minta berdamai, minta saran malah dia suruh perang. Orang yang mungkin rumah tangga datang sharing sama dia, mungkin menceritakan rahasia, rahasianya dibocorkan sama jemaat yang lain. Dia bicara di atas mimbar, oh si A itu datang kepada saya, dia cerita gini, suaminya gini, istrinya itu gini. Atau nanti si A, mungkin jemaat yang lebih muda ya bercerita, oh Pak, saya punya pacar itu gini loh pengen. Dia cerita di atas mimbar, itu gini. Ya nggak boleh, itu namanya bercacat. Pendeta nggak boleh ember. Terus dia bilang apa lagi? Pendeta suami dari satu istri. Ini yang paling kontroversial. Perhatikan, suami dari satu istri. Artinya gembala atau pendeta itu hanya boleh punya satu istri. Satu istri, nggak boleh dua, apalagi tiga. Bahaya. Nanti sudah ada Alkitab lagi. Ini syaratnya, ini Alkitab yang bilang, bukan saya ini. Saya ulangi sekali lagi ya. Kriteria yang kedua itu, pendeta atau gembala itu mempunyai istri hanya satu, nggak boleh dua. Karena pada zaman itu, waktu di Efesus itu, waktu Timotius ada di Efesus zaman dahulu itu ya, itu orang Yahudi itu punya istri itu banyak. Mereka itu gampang menceraikan orang. Mereka itu kalau sudah bosan ya, mohon maaf saya katakan ya, bosan ya, cari-cari alasan. Karena di dalam Alkitab, kamu boleh menceraikan, surat dari Musa itu ya, kamu boleh menceraikan istrimu dengan satu syarat, dia berzina. Artinya istrinya ini selingkuh dengan orang lain, itu kamu boleh cerai. Nanti dikeluarkan surat cerai. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang seperti itu. Makanya dikatakan, kalau kamu mau jadi pendeta, kalau kamu mau jadi gembala, harus punya satu istri sampai maut memisahkan ya. Kalau nanti adik-adik di sini ya, ibu-ibu pasti sudah merasakan ya, sudah pernah ya, bapak juga saya sudah pernah ya, di hadapan pendeta itu kayak
engkau mau menerima si A, misalnya ya, si A dalam keadaan suka, dalam keadaan senang, dalam keadaan duka, dalam keadaan sakit, dalam keadaan gembira, sampai nanti ya, sampai apa? Sampai maut memisahkan. Loh, kalau masih hidup berarti nggak boleh sampai maut memisahkan. Jadi orang berpikir, oh ya, kalau sudah misalnya nggak suka, bunuh aja nanti ini istrinya ya. Jangan seperti itu ya. Saya tidak menganjurkan. Tapi itulah yang biasa kita katakan kalau di janji sumpah nikah itu ya. Di hadapan pendeta itu, di hadapan gembala, kita mengucapkan sumpah kita itu sumpah. Dan itu pun juga berlaku di gembala ini. Dia hanya punya warisan. Terus kriterianya yang berikut, dapat menahan diri. Dapat menahan diri dari apa? Bijaksana. Terus sudah tadi bicara sopan. Nah, ini sopan. Sopan, bijaksana itu mungkin bagi kita melihat ya, pendeta itu sopan. Tapi banyak juga pendeta itu yang tidak sopan. Banyak. Kesopanan itu bukan hanya dilihat karena pakaiannya yang rapi, tapi tingkah lakunya sopan tidak. Sopan tidak dia dengan anak-anak mudanya, sopan dia tidak dengan keluarganya, sopan tidak dengan dia punya jemaat, sopan tidak dia dengan tetangga-tetangga ataupun sekitar-sekitarnya atau orang-orang yang ada. Itu juga termasuk kesopanan. Untuk berbicara saja mesti ditahan. Makanya dibilang kalau sopan itu ada di diri kriteria seorang pendeta itu. Untuk menjadi pendeta itu susah karena apa? Harus sopan. Anak-anak biasanya kalau berbicara bagaimana? Kalau sama teman, ngeri bicaranya ya. Ngeri ya kalau anak sekarang. Itu kata-kata kebun binatang itu kayak sudah lumrah, sudah biasa begitu. Bahkan bangga bilang. Biasa anak-anak gaul saya dengar itu bilang, dogi. Saya juga malu untuk menyebutkannya. Bilang, kau ini kayak ini. Saya sering dengar itu, saya bilang dalam hati, ya ini bagaimana ya? Orang Kristen pula yang bilang begitu. Ya kan? Padahal orang Kristen dilarang untuk mulutnya itu tidak boleh berkata-kata yang kotor keluar dari mulutnya. Nggak boleh ya. Di sini nggak ada ya? Ada di sini kan? Ada di sini. Kira-kira dia pakai baju warnanya apa? Ada? Oh, nggak ada ya, puji Tuhan. Nggak ada di sini. Oh, nggak ada. Berarti nggak tahu di tempat mana itu ya? Ya, enggak lah. Oke, kriteria berikutnya apa? Suka memberi tumpangan. Suka memberi tumpangan. Jangan dibilang, om, berarti itu masuk kriteria tukang taksi om, supir taksi om, karena dia suka memberi tumpangan. Bukan itu. Memang itu pekerjaan mereka. Kalau supir taksi atau supir kendaraan yang bawa kendaraan umum itu, bis atau mungkin pesawat, pilot itu, ya itu memang pekerjaan mereka. Bukan maksudnya itu ya suka memberi tumpangan. Artinya suka memberi tumpangan itu bukan hanya untuk rumah, bukan hanya mungkin untuk kendaraan, tapi tumpangan yang dimaksudkan itu adalah dalam kehidupannya itu. Dalam kehidupannya itu bisa dibantu. Kalau diberikan tumpangan, mungkin kalau dia butuh sesuatu hal ya yang dia nggak punyai, sesuatu hal yang mungkin dia butuhkan, yang kita bisa berikan. Tentunya dengan tidak memaksakan dengan keadaan yang kita punya ya, kita tidak bisa memaksakan diri kita juga, karena kita juga mempunyai hal-hal yang perlu dipikirkan. Lalu kriteria berikutnya, cakap mengajar orang. Cakap mengajar orang. Pendeta kalau nggak cakap mengajar orang itu bagaimana? Pendeta kalau nggak bisa ngomong itu bagaimana? Gembala kalau nggak bisa memberikan firman Tuhan itu bagaimana? Apa kerjanya?